Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 39, dan judul yang akan kita bahas di episode 39 ini adalah: benarkah semua non-muslim akan masuk neraka? Dan benarkah semua muslim akan masuk surga? Nah, ini sudah bersifat apa maksudnya? Kalau manusia paten. Iya, seolah-olah terimage sudah menancap di kepala kita sebagai umat muslim bahwa selain muslim itu masuk neraka dan semua muslim pasti masuk surga. Nah, ini menurut kita, menurut Anda atau menurut Quran, apakah benar seperti itu? Di sini pola pikir masyarakat yang ada adalah seolah-olah kalau sudah muslim sudah aman. Ya, seperti itu Sudah 2 kali syahadat kan? Oh, iya. Sudah pasti masuk surga. Nah, ini perasaan sendiri atau memang Allah bilang begitu, kita kan belum membahasnya. Kemudian seolah-olah semua non-muslim apapun itu, atau ya Kristen, Hindu, Buddha, bahkan agnostik sekalipun, seolah-olah adalah pasti masuk neraka. Nah, apakah Allah bilang seperti itu? Nah, sekarang kita akan buktikan. Kita akan tetap pakai dasar Al-Quran karena memang Al-Quran itu satu-satunya rekaman dari apa yang Allah ucapkan. Jadi satu-satunya dasar kita ya paling Hadis pun nggak boleh menyalahi Al-Quran. Bagus apapun hadisnya. Oke, kita akan mulai dari surat Al-Baqarah ayat 62. Di sini berbunyi: sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Satu ayat dulu, Al-Baqarah ayat 62. Kira-kira seperti apa? Orang-orang Jadi syaratnya selamat, dapat pahala di akhirat. Otomatis dapat pahala itu masuk surga, nggak mungkin masuk neraka ya. Jadi gampangannya syarat masuk surga itu hanya bertuhan satu. Apapun yang dia kenal Tuhan itu namanya. Kalau orang Islam udah tahu apa ya. Tapi kalau orang di tengah hutan, di kutub utara atau di suku-suku tertentu, mungkin mereka nggak pernah kenal itu. Cuma dia percaya satu Tuhan. Lalu dia berbuat baik, beramal soleh, berlingkungan terhadap manusia lain, tidak curang, tidak menipu. Ketika dia percaya adanya hari pembalasan, amal perbaikannya, maka apapun sebutannya untuk Tuhan yang mereka sembah, mereka ikuti, maka Allah jamin pahala di akhirat. Otomatis ada pahala ya, orang penduduk surga. Itu yang aneh ya, tidak ada janji itu pada muslim. Nah, justru Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Ya, Sabi'in itu agama lain termasuk agnotis ya. Agnotis itu orang yang percaya dengan Tuhan, tetapi dia nggak percaya agama yang ada. Itu dijanjikan, tapi kalau ateis nggak ada ya, agnotis ada. saya karena 3 syarat tadi itu ya, percaya Allah, melakukan kebaikan pada lingkungan dan manusia, percaya hari pembalasan. balas. Nah, jadi ini Quran ya, Quran, bukan hadis, bukan omongan orang. Quran, bantah silakan. Iya, silakan bantah ke yang membuat Al-Quran, jangan ke kita. Jadi apapun nama Tuhan, ya, tapi gini, pasti banyak yang salah paham. Berarti Tuhannya boleh banyak gini-gini. Satu, Monoteisme ya. Nasrani yang mana? Apakah Ya. yang sama dengan Kristen yang kita kenal? Ya, Tentu. ya belum tentu ya. Itu satu Tuhan. Ada syaratnya kan? Ya, satu Tuhan. Apapun sebutannya. Satu Tuhan apapun sebenarnya. Jadi jangan sampai pemirsa salah paham. Berarti Tuhannya boleh ini, boleh ini. Nah, bukan gitu. Maksudnya Percaya mungkin satu. Allah di mata mereka tidak kenal Allah. Nggak kenal. Iya, mereka hanya kenal satu Tuhan. Yang penting syaratnya harus satu Tuhan loh. Iya, satu Monoteisme. Tuhan. Hampir orang pedalaman Papua yang nggak pernah disentuh oleh itu. Peradaban ya. Tapi dia percaya pada 3 hal tadi. Kemudian melakukan kebaikan ya, mereka ya itu tadi tidak Walaupun dia masih makan babi atau apa berdasarkan kepercayaannya, tapi dia 3 syarat tadi dilakukan, sudah. Allah punya hitungan sendiri. Iya. Jadi gini, poin utamanya adalah jangan mengambil hak Allah. Maksudnya Iya. hak Allah itu gini. Urusan orang Surga itu neraka. surga neraka, orang itu kafir atau tidak, itu urusan Allah.
kita sebagai manusia mungkin ada ciri-cirinya orang tersebut, cuma kita tidak boleh memastikan, itu sudah urusannya Allah memastikan. Nah, kita kok kadang orang muslim amalnya sedikit, ilmunya sedikit, dia sudah berani memvonis neraka. Quran nggak ada ngomong muslim masuk surga, muslim dijamin nggak ada, yang ada mukmin. Ya, saya ada di Al-Quran ayat berapa nanti silakan dicari sendiri. Jangan merasa kamu masuk surga, jangan merasa kamu paling suci. Ini buat orang muslim ya. Jangan merasa masuk surga, jangan merasa paling suci. Yang udah sholat pun celaka. Dan celakalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lah kok kita sudah berbangga masuk surga dari mana? Quran sendiri bilang jangan merasa masuk surga, jangan merasa paling suci. Dan kita kok dengan mudahnya menghakimi orang lain. Bahkan Quran sendiri bilang Yahudi, Nasrani, Sabiin yang percaya satu Tuhan, mereka punya urusan tersendiri. Jadi gitu ya, bahkan dari satu ayat sini saja sudah bisa ditarik ya. Itu ada penguatnya di ayat 2. Oke, kita akan kuatkan di ayat selanjutnya. Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, mereka tidak ada kekhawatiran, mereka tidak pula bersedih hati. Sama seperti Al-Baqarah 62. Kemudian Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya itu tadi beriman ya, bertuhan dan satu itu tadi. Orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Allah yang memberi keputusan. Kita nggak boleh vonis. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Kemudian ada lagi di hadis Tirmizi, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat denganku, maksudnya dengan Rasulullah ya, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang muslim ya, yang paling baik akhlaknya. Nah itu tadi. Kira-kira seperti apa untuk pemahaman? Ini kan sebetulnya mengejutkan ya. Sama sekali nggak ada janji muslim masuk surga. Justru Sabiin, diantaranya Sabi itu agnostis atau agama lain, Nasrani, Yahudi, ada jaminan 2 ayat. Tetapi kita sering muslim hanya berdasarkan hadis. Nah, siapa yang ngomong la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, hadis bagaimanapun juga ada situasi kondisi tertentu. Harus mengatakan itu apa alasannya. Kalau Quran nggak bisa gugat. Nah, jadi mungkin ya Rasulullah ketemu seorang badui yang akal pikirnya juga nggak terlalu cerdas ya, dia mungkin baru beberapa hari atau beberapa minggu masuk Islam, dia masih suka mabuk, nggak sholat, ngapalin bacaan sholat masih susah, masih apa, bisa tanya gimana ya aku bisa masuk kan nggak kayak gini, hidupku masih jauh dari nilai-nilai. Maka Rasul menghibur dia, selama kamu masih ngomong la ilaha illallah kamu masuk surga. Itu hanya untuk orang-orang. Lah kalau yang lahir dari sudah muslim nggak ada jaminan itu. Quran yang ngomong nggak ada jaminan. Mau baca Quran silakan. Iya. Jadi itu bedanya Al-Quran dengan hadis. Al-Quran itu sudah paten untuk semuanya. Kalau hadis untuk siapa dulu Nabi ngomong. Situasional. Iya. Jadi sayangnya kita cuma ngambil hadis, Qurannya dibuang. Nah itu. Cuma dibuat perlombaan aja. Merdu-merduan tapi tidak tahu isinya. Nggak tahu isinya, nggak mau tahu kan nggak. Ya. Yang paling bahaya itu memang tidak mau tahu. Iya. Kalau tidak tahu mungkin ada dia tidak tahu. Iya, kayak orang pedalaman nggak tahu memang. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Sudah hidup di kota, ada internet, ada Al-Quran ada di HP, terus tidak mau tahu itu nilainya sudah. Wah, habis dia. Habis dia berarti dia. Itu tadi orang justru malah orang. Saya sudah muslim, saya dari Allah, nggak ada syaratnya. Apa kamu nggak pernah baca puluhan tahun kasih hidup ini? Berarti nggak ada. Itu kan ya kondisional tertentu. Iya, jadi Nabi ngomong ke orang itu, kok dipakai buat semuanya? Enggak, hanya kali pakai semuanya Quran, bukan hadis. Hadis itu hanya kondisional lah gitu ya. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang bilang, sesungguhnya Muhammad, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang jadi, baik, jangan menuduh orang, vonis. Yang penting kalau ditarik kesimpulannya, yang penting 3 syarat itu loh ya. Iya. Dia beriman pada satu Tuhan, satu benar-benar satu, tidak boleh ada yang lain. Kemudian dia beramal soleh, akhlaknya baik. Ya tadi itu tadi Nabi kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian dia percaya semua akan dibalas di hari kemudian. Nah sekarang, tapi banyak sekarang orang Islam itu yang ya mungkin di mulutnya dia bilang dengan sombongnya dia optimis menerakakan orang non muslim.
dia sendiri nggak ada jaminan masuk selamat, dia masih muslim. Iya. Terus ditegaskan lagi di Al-Had tadi itu, kita urusanku sudah neraka atau surga untuk si muslim itu urusanku, kamu jangan ikut memvonis. Itu haknya Allah saja. Ya Allah. Ya kita hanya menyampaikan, oh itu salah, nggak tak bertauhid, oh itu keliru menurut Quran, oh itu benar menurut Quran. Kita hanya bisa ngomong gitu, tapi jangan memvonis kamu neraka pasti, kamu nggak boleh. Nggak, ini Quran yang ngomong, Quran bukan kita, Quran ya. Kalau mau protes silakan protes ke Quran. Kita hanya menyampaikan isi di Al-Quran. Iya. Silakan dicek ayat-ayatnya, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Hajj, itu ada semua. Tidak ada satu muslim pun yang dijamin surga. Kalau rezeki sudah dijamin, Iya. surga tidak dijamin. Enggak. Hanya dikasih itu aja, ancer-ancer atau apa ya istilahnya. Warning lah. Warning. Nah masalahnya kita kok sibuknya mencari rezekinya seolah-olah terus sibuk akhiratnya nggak diurus. Padahal rezeki sudah dijamin. Surga aja nggak mau dipahami, mau minta surga dari mana? Kan ada hadisnya, la ilaha illallah surga. Itu tuh siapa? Quran nggak ngomong gitu, nggak ada Quran ngomong gitu, nggak pernah ada. Itu tuh siapa? Silakan banyak kok. Kalau mau mencari teman-teman di Quran di Android itu sudah ada tombol search itu maksudnya. Kaca pembesar. Tinggal mau mencari, memahami atau tidak. Kalau enggak ya sama Allah nggak dibutakan sekali. Jangan merasa masuk surga, jangan merasa paling suci. Wajib sekali. Celakalah orang-orang yang lalai sholatnya, celakalah ini, celaka banyak sekali. Itu muslim itu. Untuk muslim, memang untuk muslim. Bukan kan untuk muslim. Ya, jadi kita harap teman-teman jangan sampai salah paham. Pasti nanti ada yang memutar-mutar fakta. Oh berarti Tuhannya gini-gini. Nah, jangan sampai salah paham. Hanya satu Tuhan. Satu Tuhan monoteisme. Mungkin kita sebagai muslim kenalnya Allah ya. Mungkin. Ya. Tapi yang non muslim gimana? Iya. Yang di dalam pedalaman hutan belantara. Yakinlah bahwa Allah itu adil. Tidak mungkin manusia itu yang si A masuk neraka sudah belum sudah dia. Tidak ada. Allah kan tidak Kecuali Fir'aun ya dijelaskan bahwa itu masuk neraka. Lah orang lain kita tuduh-tuduh vonis nggak boleh sama Al-Had, nggak boleh, itu dilarang sama Allah. Kalau kita taat sama Quran ikuti, kita nggak berani vonis, itu nggak boleh. Kalau memberikan tanda, ini tanda ahli neraka, ini tanda ahli surga dengan sepengetahuan kita begini-begini boleh, tapi kalau vonis itu hak Allah. Jangan sekali-kali bahkan kalau kita ke arah itu ya, vonis tadi seperti mati syahid pun itu Allah aja yang boleh menentukan. Orang mati dalam keadaan ruku, waduh banyak itu di medsos dipuja-puja kayak ahli surga. Nggak ada nabi satu pun mati sujud, mati perang, mati penggal ada, mati sujud nggak ada. Jadi surga atau tidak sama lah. Jangan menganggap itu neraka atau surga. Wow alam, mudah-mudahan masuk surga ya, tapi nggak boleh. Apalagi ada yang bilang orang tuanya nabi masuk neraka, ini kan ngawur lagi nih. Padahal ulama sekolah di luar negeri hafal Quran ngomongnya kok gaturan gini. Ya Allah. Ya, kata ulah sudah. Kok ada orang kayak gitu? Oh, pendengarnya malah banyak kok. Di share-share, waduh ini omongan apa ini? Jelas-jelas menantang Al-Had itu. Tapi ya, udah nggak tahu lah. Oh, alamnya. Terus sudah dia bilang orang tuanya Nabi masuk neraka, modalnya hadis. Hadis cuma, kerennya di mana? Kan ulama kok nggak pakai Quran, pakai hadis. Sekarang tuh orang-orang tertentu zaman-zaman tuh keadaan situasional lah gitu. Modal hadis menghakimi orang yang dihakimi orang tua Nabi. Nggak ada perasaan lah. Ya. Tinggalkan dai kayak gini ini sudah bikin sesat ya. Terus ini juga ya orang-orang yang kita kenal di lingkungan muslim yang mayoritas ini ya, dia mungkin sampai mati mungkin dia tidak Islam. Mau alam dia masuk surga atau tidak? Mungkin saja dia memang orang yang nggak percaya hari akhir atau apa aja mungkin ya. Tapi mungkin di antara mereka kenapa mereka nggak tertarik dengan Islam? Padahal dia orangnya baik, nggak pernah menipu, nggak korupsi, dengan tetangga baik, dengan lingkungan baik. Kenapa dia kok nggak tertarik dengan Islam? Karena dia mau melihat Islam, lihat orang Islamnya kayak gitu ya, korupsi, yang suap, ya zina, yang diomongin itu cuma hal nggak penting. Tapi sama-sama agamanya juga, kalau ritual ya, sholat ya kita kenal sholat 5 waktu, orang Kristen ya ada, orang Buddha, Hindu, dan ada ritual-ritual. Kalau perbedaan cuma ritual aja, bagi orang agnostis ya, sama bedanya kelakuannya sama buruknya. Sudah pokoknya aku percaya sama satu Tuhan aja lah. Aku nggak mau berbuat buruk, aku berbaik bersemua makhluk, dan aku percaya hari pembalasan. Orang ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah. Walaupun dia seumur hidupnya di negeri Indonesia yang mayoritas muslim, dia mungkin nggak pernah masuk Islam ya, tapi dia orangnya baik.
Maka itu masalah yang Al-Baqarah 62. Nah, jadi kita mana bisa menyalahkan orang lain? Kitanya umat Islam sekarangnya jauh dari apa yang Islam Nabi. Iya, memang ritualnya aja baca Quran dibaca tuh berduaan, sholat rajin. Ya agamanya juga bisa kalau ritual, tapi akhlakmu mana? Tadi kan Nabi ngomong akhlak itu yang penting. Amar ma'ruf, nahi munkar nggak dilakukan. Amal soleh nggak pernah dilakukan. Gimana lihat lingkungan rusak, gimana hewan kelaparan, bodoh amat. Cuma sholat, baca Quran, haji, egois. Nggak punya sifat berjamaah, beregois. Terus merasa masuk surga hanya berdasarkan hadis. Kacau sudah. Jarimu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah itu adalah haknya Allah. Jangan sampai kita manusia biasa yang rendah ini memakai haknya yang maha tinggi. Itu surga atau neraka, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita sebagai umat Islam, ayo perbaiki diri kita lagi karena kita sudah jauh dari apa yang jauh dari mahjuro dari Quran. Dari Quran dan juga dari apa yang Nabi contohkan dulu sudah jauh. Sudah dasarnya hadis dipakai terus, Qurannya tidak pernah dipakai. Nah, kalau keterangan aja itu pun jika tidak menentang Quran, sekarang hadis toh, Qurannya cuma dibaca toh, bahasa Arab lagi nggak ngerti dan nggak mau ngerti, mau masuk surga dari mana? Ya kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan komen di kolom komentar jika memang ada pertanyaan. Terus saksikan episode-episode sebelumnya karena pembahasan kita menyambung. Sudah kira-kira seperti itu, cukup lah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.